Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal Syamil akan menyampaikan kultum tentang sholat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya akan menyampaikan beberapa nasihat ulama-ulama kita tentang sholat. Salat adalah rukun Islam yang kedua, rukun agama kita yang kedua. Maka apabila seseorang bersyahadat tetapi dia tidak salat, maka tidak sempurna keislamannya, maka tidak diperhitungkan keislamannya. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, banyak hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan ancaman bagi yang meninggalkan salat. Banyak sekali hadis, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan ancaman tentang meninggalkan salat. Dalam surah Al-Maun, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah bagi orang-orang yang salat tetapi dia lalai dalam sholatnya. Bagaimana lalai itu? Lalai itu dia sholat, dia bangkit untuk sholat, dia bergerak untuk sholat, akan tetapi sholatnya tidak sempurna, akan tetapi sholatnya mungkin buru-buru, akan tetapi sholatnya mungkin tidak sesuai rukunnya, bermalas-malasan dia dalam sholat, sholatnya cepat-cepat. Apa mungkin dia sholat tetapi wudhunya tidak sempurna, maka itulah yang termasuk dalam golongan orang-orang yang celaka. Semoga Allah jauhkan kita dari golongan-golongan tersebut. Semoga Allah jauhkan kita sebagai orang-orang yang termasuk kepada golongan tersebut. Para ulama juga mengatakan bahwa ciri-ciri orang munafik ialah yang malas dalam melaksanakan sholat. Dalam surah An-Nisa, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dia bangkit untuk salat akan tetapi dan apabila dia bangkit untuk salat maka dia malas untuk salat, malas bergerak untuk salat, malas bangkit untuk salat. Sudah tahu kita bahwa ini waktunya salat tetapi kita malas. Tapi kita mengatakan dalam hati, nanti saja. Ada juga mungkin saudara kita yang rumahnya hanya beberapa langkah saja dari masjid, kan tetapi dia malas untuk melangkahkan kakinya menuju masjid. Maka ulama berpendapat bahwa orang-orang yang malas dalam sholat adalah orang yang munafik. Mungkin bisa saja kita telah termasuk dalam golongan tersebut, maka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemalasan itu, dan semoga Allah jauhkan kita dari kemunafikan. Salat adalah satu-satunya ikatan hamba, salah satunya ikatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita tidak melaksanakan salat sekali saja kita tidak melaksanakan salat, maka telah putus ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka telah putus ikatan yang menghubungkan antara hamba dengan Tuhannya. Maka bagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala? Tetapi kita sendiri yang memutuskan ikatan tersebut. Kita yang memutuskan ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah akan memberi kita pertolongan? Bagaimana Allah akan memberi kita rahmat? Sama mungkin seperti apabila antar sesama manusia ada teman kita yang mungkin kita sering melakukan hal baik kepadanya, ketika dia susah kita tolong, ketika dia minta pertolongan kita tolong. Mungkin kita pernah membayari dia jajan dan segala macam, kita sudah baiklah kepadanya. Akan tetapi dia tiba-tiba memutuskan ikatannya kepada kita. Apa perasaan kita? Kita akan merasakan sakit hati, sedih mungkin karena memutuskan ikatan itu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu juga adalah amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila buruk salatnya, maka buruklah amal-amal yang lain. Maka apabila baik salatnya, maka baiklah amal-amalnya yang lain.
Dan sholat ini juga adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin kita bisa tidak melakukan zakat apabila tidak mampu. Kita boleh tidak puasa karena kita tidak mampu, karena ada uzur, dan diganti di kemudian hari. Kita boleh tidak melaksanakan haji karena kita tidak mampu. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Mungkin apabila kita dalam perjalanan, dalam musafir, sholat bisa kita qadha. Apabila mungkin kita sakit, kita tidak mampu berdiri, maka kita duduk. Kita tidak mampu duduk, maka kita berbaring. Kita tidak mampu berbaring, maka kita ketika berbaring kita juga tidak bisa bergerak, maka kita cukup dengan isyarat saja, dengan isyarat mata saja, dengan isyarat jari saja. Itulah yang betapa pentingnya sholat ini. Maka dari itu dari dimanapun kita, dengan situasi apapun kita, atau mungkin kita dalam situasi sedang melakukan maksiat, kita tetap wajib melaksanakan sholat dalam situasi bermaksiat sekalipun. Karena insya Allah apabila istiqomah kita melakukan sholat, walaupun kita masih melakukan maksiat, insya Allah apabila sholat kita benar, maka Allah akan perbaiki diri kita dan menghilangkan hal-hal buruk dari dalam diri kita dan niatan-niatan kita untuk melakukan maksiat tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang salah dan kurang datang dari diri saya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.